Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Ufra dengan NPM 2106110270. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Aceh melawan Belanda. Penyebab terjadinya Perang Aceh adalah sejak abad ke-17, Belanda sudah berusaha menanamkan kekuasaannya di Aceh. Hal itu karena Aceh merupakan pusat perdagangan yang ramai. Maka Aceh adalah tempat yang strategis. Selain itu, Aceh juga memiliki banyak kekayaan alam seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan yang melimpah. Sehingga Belanda sangat ingin menguasainya untuk mewujudkan Pangerlandika. Namun hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan Belanda. Sebab rakyat Aceh menunjukkan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatannya. Pada masa itu, Belanda juga memiliki kendala, yaitu Traktat London yang disetujui pada 17 Maret 1924. Traktat London adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian wilayah jajahan Nusantara dan Semenanjung Malaya. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda tidak bisa mengganggu Aceh karena wilayah tersebut telah masuk ke bagian jajahan Inggris. Namun meskipun begitu, Traktat London rupanya tidak menghentikan Belanda. Mereka mulai menguasai daerah sebagian pedalaman Tapanuli, Tanah Batak, Singkil, Parus, Serdang, dan Asahan. Di tahun 1858, Belanda juga mengadakan perjanjian dengan Sultan Siak dan sampai pernah mengakui kedaulatan Belanda di Sumatera Timur. Jalannya Perang Aceh dimulai pada 5 April 1957, di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler mulai menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan sengit. Belanda sempat melakukan penyerangan ke Masjid Baitur Rahman dan sampai menginstruksi anak buahnya untuk menembakkan peluru ke arah masjid. Akibatnya, masjid mulai terbakar dan pasukan Aceh mulai berbondong-bondong meninggalkan masjid Belanda. Akhirnya berhasil menguasai masjid pada 14 April 1873. Namun, Mayor Jenderal Kohler diketahui tewas dalam sengitnya pertempuran di masjid ini. Setelah berhasil menguasai masjid, 9 Desember 1873, pasukan Belanda pun kembali mendarat di pantai Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten. Ini pemimpin baru yang akan mengepali pergerakan Belanda. Baik, akhir dari Perang Aceh. Demi mencapai kemenangan dalam Perang Aceh, Belanda menerapkan strategi yang licik dengan mengirim Snokhobrunnya ke pedalaman Aceh untuk mengungkapkan titik lemahnya pasukan Aceh. Hasilnya, Snokhobrunnya menyatakan kepada Gubernur Militer Belanda, Jenderal Benedict van Heerst, agar mengesampingkan terlebih dahulu golongan Kemala beserta pengikutnya, serta terus menyerang dan fokus pada kaum ulama. Selanjutnya, strategi dari Snokhobrun sendiri ini diterima oleh Van Heerst, yang kemudian menjabat sebagai gubernur militer dan sipil di Aceh, yaitu pada tahun 1898 sampai dengan 1904. Selanjutnya, pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polim menyerah setelah mengalami tekanan yang sangat berat. Oleh karena itu, hasil akhir dari Perang Aceh melawan Belanda adalah pembubaran Kesultanan Aceh dan wilayahnya yang jatuh ke tangan Belanda. Mungkin hanya sekian materi yang sempat saya jelaskan, itu tentang Perang Aceh melawan Belanda. Sekian dan terima kasih.